Anda kembali di Ayu Sore. Pemirsa, KPK menahan ex-Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Haryanto dalam kasus dugaan korupsi pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di kementerian. Selain itu, 3 orang lainnya juga ditahan terkait keterlibatannya dalam kasus tersebut. Yang telah ditetapkan pada tanggal 5 Juni 2025 yang lalu. Ya, adapun para tersangkanya yang pertama adalah inisial SH, yang bersangkutan adalah Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Inapenta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Yang kedua, HY, yang bersangkutan adalah Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atau PPTKA tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Kemudian setelah jabatan itu, yang bersangkutan menjabat atau diangkat menjadi Direktur Jenderal atau Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2025. Yang ketiga, WP, selaku Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Kemudian yang terakhir, DA, selaku Koordinator Uji Kelayakan Pengesahan Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing tahun 2020 sampai dengan Juli 2024, yang kemudian diangkat atau menjabat sebagai Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2024 sampai dengan 2025. KPK melakukan penahanan kepada 4 tersangka untuk 20 hari ke depan, terhitung sejak tanggal 17 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, militer Israel menyerang Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus 2 kali pada hari Rabu kemarin. 1 orang tewas dan 18 orang terluka dalam serangan tersebut. قصف جديد مبنى هيئة الأركان خالص قصف جديد يا شباب قصف خذونا بسرعة 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 بسرعة. Militer Israel menyerang Kementerian Pertahanan Suriah di Damaskus sebanyak 2 kali pada Rabu 16 Juli 2025. قصف خذونا بسرعة 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 بسرعة. Serangan tersebut mengakibatkan 1 orang tewas dan 18 orang terluka. Serangan itu juga meruntuhkan 4 lantai gedung Kementerian Pertahanan dan merusak fasadnya. Diketahui serangan dilakukan Israel saat mengintervensi bentrokan antara tentara Suriah dan pejuang Druze di Suriah Selatan. Ini adalah pertama kalinya Israel menargetkan Damaskus sejak Mei, dan hari ketiga berturut-turut Israel melancarkan serangan udara terhadap militer Suriah. Seorang juru bicara militer Israel mengatakan serangan terhadap Kementerian Pertahanan tersebut merupakan pesan kepada Presiden Suriah Ahmad al-Shara mengenai peristiwa di Suwaida. Israel berjanji untuk meningkatkan serangan mereka, kecuali pemerintah Damaskus menarik pasukannya dari wilayah-wilayah Suriah bagian selatan yang baru-baru ini dilanda bentrokan mematikan antara para petempur Rus dan Bedouin. Sementara Presiden Suriah Ahmad al-Shara mengatakan pihaknya tak takut untuk berperang, namun tetap mengedepankan keselamatan rakyat di atas segalanya. Pemirsa, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC menggelar undian putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hasilnya, Indonesia berada di grup B bersama dengan Irak dan Arab Saudi. Dari hasil undian menempatkan Indonesia berada di grup B. JSS dan kawan-kawan berada di grup ini bersama dengan Irak dan juga Arab Saudi. Sementara di grup A, Qatar akan satu grup bersama Uni Emirat Arab dan Oman.
Ya, usai cedera parah, penyerang timnas Indonesia Ole Romani harus menjalani operasi dan dipastikan absen dalam laga uji coba timnas melawan Kuwait dan Lebanon di Surabaya September mendatang. Ketua Umum PSSI sekaligus pemegang saham Oxford United, Erick Thohir menyebut penyerang timnas Indonesia Ole Romani harus menjalani operasi. Romani yang juga merupakan penyerang Oxford mengalami cedera akibat ditekel pemain Arema FC Paulinho Mocelin saat bermain di ajang Piala Presiden 2025. Erick menyadari absennya Ole akan menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia. Namun ia menilai masalah ini adalah hal yang biasa dalam sepak bola. Dengan waktu pemulihan yang diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan, Ole hampir pasti tidak akan tampil pada laga FIFA Matchday September mendatang di Surabaya. Ole Romani sudah cek dengan tim kedokteran Oxford, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda, yaitu Leo salah satunya yang itu. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang. Saya tahu pasti banyak pihak merasa pesimis atau saling membuat pemikiran negatif. Ya itulah sepak bola, nggak apa-apa. Ya kita harus tetap siapkan dengan baik. Gitu. Saya tidak mau pola pikir kita selalu dibelenggung oleh pesimisme. Ya, tapi ya kita terus bangun. Gitu. Ya, itu realita yang kita harus hadapi. Terus gimana? Ya kan? Terkait kemungkinan promosinya pemain muda seperti Jens Ravan ke tim senior untuk mengisi kekosongan di lini depan, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada tim pelatih. Erick menambahkan, kedalaman skuad menjadi hal krusial, terutama saat menghadapi jadwal padat dan risiko cedera pemain. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, timnas Garuda Muda menjalani latihan jelang pertandingan lanjutan di Grup A Piala AFF U23 2025 kontra Filipina. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis Ayus Amrina Rida di Stadion Madia GBK Jakarta. Selamat malam Amrina, bagaimana situasi latihan di timnas di sana Amrina? Iya benar sekali Angel, bahwa menuju pertandingan laga kedua Grup A Piala AFF U23 2025 yang akan dilakukan antara timnas sepak bola Indonesia U23 melawan Filipina, ini hari ini dilaksanakan adanya latihan. Nah, untuk sesi latihan tadi sudah dimulai pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di Stadion Madia, dan tadi kami awak media pun diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana sesi latihan pada 15 menit awal sesi. Dan dalam sesi latihan yang kami lihat tadi, kami melihat bahwa memang untuk sesi latihan ini dipimpin langsung ataupun juga dihadiri langsung tentunya oleh pelatih yakni Gerald Vandenberg. Dan tidak hanya itu, 23 pemain dari timnas Indonesia U23 juga terlihat mengikuti sesi latihan tadi. Terdapat sejumlah nama-nama yang cukup familiar dalam sesi latihan, diantaranya adalah Jens Ravan, lalu juga ada Hoki Caraka, Rahmat Arjuna, Arhan Fikri, Rehan Hanan, hingga pemain-pemain lainnya yang mereka melakukan sesi latihan secara fokus dan juga cukup intensif. Tadi dari pelatih Gerald Vandenberg pun sempat memberikan keterangan kepada awak media terkait dengan sesi latihan ini dan bagaimana persiapan yang dilakukan menuju pertandingan esok hari. Tadi Gerald menyampaikan bahwa memang target utama dalam pertandingan esok hari adalah untuk meraih kemenangan melawan Filipina. Jadi ia mengatakan bahwa kemenangan melawan Filipina ini adalah keharusan karena menjadi salah satu jalan utama bagi timnas U23 untuk bisa melaju menuju ke semifinal. Karena diketahui bahwa memang Filipina dan Indonesia sekarang memiliki poin yang sama, yakni sama-sama 3 poin di klasemen Grup A, sehingga melawan Filipina menjadi salah satu cara untuk menang dan juga menuju ke Filipina. Tentunya kita nantikan bagaimana pertandingan esok hari. Sementara demikian kembali ke Anda, Angel. Ya, terima kasih Amrina Rida melaporkan langsung dari Stadion Madia GBK. Selamat bertugas kembali.